Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutitipkan rinduku pada hembusan angin untuk yang jauh namun dekat di hati. Sejak kecil, belajar menghargai hak orang lain supaya kelak tak doyan korupsi. Bersama saya, Trisa Kumalasari, dalam sosialisasi anti korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrupere, corruptio, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia, dengan beberapa istilah tersendiri mengenai korupsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, korup adalah busuk, palsu, atau suap. Sedangkan berdasarkan Kamus Hukum 2002, korup adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 1-3, serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi atau upaya dengan koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasar hukum tindak pidana korupsi yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ketetapan MPR Nomor 10 /MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian, 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok. 7 kelompok tersebut berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Nomor 2, suap menyuap. 3, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. 3 kelompok jenis pemberian, gratifikasi, suap dan uang pelicin, dan uang pemerasan. Bagaimanakah strategi pencegahan dari korupsi? Yang pertama, secara represif. Yang kedua, perbaikan sistem. Dan yang terakhir adalah edukasi dan kampanye. Lantas, bagaimanakah rencana aksi pemberantasan korupsi? SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Sedangkan nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Apa saja nilai-nilai anti korupsi? Yang pertama, kejujuran.
Kedua, kepedulian. Ketiga, kemandirian. Keempat, kedisiplinan. Kelima, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, kesederhanaan. 8, keberanian. Dan yang ke-9 adalah keadilan. Contoh berbagai usaha dalam pencegahan dan menentang korupsi, melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem. Lantas, tujuan apa dalam rangka berbagai cara usaha mencegah dan menentang korupsi? Yang pertama, menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good government. Yang kedua, sasarannya adalah menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus indikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktek-praktek korupsi, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Indikator keberhasilan dari pemberantasan korupsi yang pertama, menurunnya persentase tindak pidana. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat menguat, pengembalian uang negara meningkat, dan sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitasnya meningkat. Ada beberapa negara yang bisa dijadikan role model tentang anti korupsi. Yang pertama adalah Denmark, kedua Finlandia, ketiga Norwegia, dan terakhir adalah Swedia. Mengapa Denmark bisa jadikan role model? Karena Denmark mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahannya. Pemerintah Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan anti korupsi, partisipasi warga dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark gratis. Para siswa dan mahasiswa juga mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Denmark. Biaya pengobatan di Denmark juga gratis. WHO memasukkan Denmark sebagai negara paling mudah berbisnis di Eropa. Denmark memperoleh hadiah 14 Nobel. Wow, seandainya Indonesia bisa demikian. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan menjadi negara yang bisa terbuka. Bagaimana dengan Finlandia? Integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi. Bahkan Perdana Menteri rela mengundurkan diri hanya karena berbohong saat kampanye. Hidup sederhana dicerminkan lewat kepemilikan mobil yang jarang di negara ini. Transportasi umum cukup baik. Finlandia memiliki SDM yang unggul dan kompeten. Sistem pendidikannya juga menjadi kiblat dunia. Dan pioner sebagai penemu di bidang teknologi informasi. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Harga alat-alat kesehatan mahal, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan tingkat biaya pendidikan. Terima kasih telah bersama LSDP 3PIB dalam sosialisasi anti korupsi. Salam kompetensi, integritas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.